Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti yang bisa disebutkan, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP. Tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar. Adapun tujuan pembelajaran untuk muatan bahasa Indonesia, yang pertama, Anandaku bisa mengetahui posisi duduk yang benar saat menggambar. Yang kedua, Anandaku bisa mengetahui posisi yang benar saat menulis. Yang ketiga, Anandaku bisa mengetahui jarak yang benar saat menulis. Yang keempat, Anandaku bisa mengetahui cahaya yang baik saat menulis. Untuk muatan SPDP yaitu pertama, Anandaku bisa mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak. Yang kedua, Anandaku bisa mengetahui cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya cetak 2 dimensi. Yang ketiga, Anandaku bisa mengetahui langkah-langkah membuat karya cetak 2 dimensi. Yang keempat, Anandaku bisa membuat karya cetak 2 dimensi. Bahasa Indonesia, posisi duduk yang benar saat menggambar. Coba perhatikan gambarnya. Ada seorang murid yang sedang duduk sambil menggambar. Pertama, posisi duduknya itu tegak. Yang kedua, pensil warna berada di antara ibu jari dan juga telunjuk. Yang ketiga, jarak antara mata dan buku gambar tidak terlalu dekat. Posisi yang benar saat menulis. Coba perhatikan gambarnya. Pertama, posisi jari saat memegang pensil. Pensil berada di antara ibu jari dan juga telunjuk. Yang kedua, posisi tangan yang benar saat menulis. Coba perhatikan posisi tangannya. Dan juga menggunakan lampu belajar. Yang ketiga, posisi duduk tegak saat menulis. Selanjutnya, coba perhatikan gambarnya. Ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C, dan juga ada gambar D. Pada gambar A, menurut Ananda, posisi duduknya itu sudah benar atau tidak? Tidak, benar sekali. Coba kita beralih ke gambar B. Menurut Ananda, apakah gambarnya itu sudah sesuai atau tidak? Sudah, benar sekali. Coba kita beralih ke gambar C. Apakah posisi duduknya itu sudah benar atau tidak? Benar, iya. Kita beralih ke gambar D. Coba perhatikan gambarnya. Apakah posisi duduknya itu sudah benar atau tidak? Tidak, benar sekali. Berarti pada gambar A, B, C, dan juga D, cuma 2 yang posisi duduknya yang benar, yaitu gambar B dan juga gambar C. Gambar A dan juga D itu tidak benar ya. Kalau begitu, Anandaku jangan menirukan pada gambar A dan juga gambar D. Selanjutnya, jarak yang benar saat menulis. Coba perhatikan gambarnya. Nah, jarak mata dengan buku saat menulis tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Selanjutnya, cahaya yang baik saat menulis. Coba perhatikan gambarnya. Ada gambar anak yang menulis di cahaya redup. Itu perbuatan yang tidak patut ditiru ya. Coba pada gambar selanjutnya.
Ada gambar anak yang sedang menulis di cahaya cukup ataupun terang. Ini kalian bisa tiru. Kenapa? Karena pada saat Ananda menulis di tempat redup ataupun gelap itu dapat merusak mata. Maka dari itu Ananda saat menulis upayakan untuk menulis di tempat cahaya yang cukup ataupun terang. Selanjutnya SBDP, menggambar dengan mencetak. Contoh benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mencetak. Bisa uang koin, daun, buah, ataupun jari tangan. Mencetak dengan uang koin, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, siapkan uang koin, pensil, penghapus, dan juga kertas. Yang kedua, letakkan uang koin di bawah kertas, kemudian arsirlah kertas tepat di bagian atas koin dengan pensil. Yang ketiga, hasil cetakan uang koin yang telah jadi. Anandaku bisa mencoba dengan uang koin lainnya. Mencetak dengan daun. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, siapkan kuas, cat air, wadah, daun, kertas, dan air. Yang kedua, keluarkan cat air ke wadah yang telah disiapkan. Yang ketiga, berilah sedikit air, kemudian aduk hingga cat airnya tidak menggumpal. Yang keempat, lakukan kegiatan yang kedua dan ketiga dengan menggunakan warna yang berbeda. Yang kelima, warnailah pada bagian depan daun secara menyeluruh dengan menggunakan kuas. Yang keenam, baliklah secara perlahan daun yang telah diwarnai ke kertas yang telah disiapkan. Tekan daun agar seluruh bagiannya menyentuh kertas secara menyeluruh. Terakhir, hasil cetakan daun yang telah jadi. Anandaku bisa menggunakan bentuk daun yang berbeda ataupun menggunakan warna yang berbeda. Selanjutnya, mencetak dengan belimbing. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, siapkan kuas, cat air, wadah, belimbing, cutter, kertas, dan juga air. Yang kedua, keluarkan cat air ke wadah yang telah disiapkan. Yang ketiga, berilah sedikit air, kemudian aduk hingga catnya tidak menggumpal. Yang keempat, potonglah bagian belimbing menggunakan cutter. Di sini Anandaku boleh meminta tolong kepada ayah ataupun bunda untuk memotongkan bagian belimbingnya ya. Yang kelima, warnailah belimbing dengan menggunakan kuas. Yang keenam, balik secara perlahan belimbing yang telah diwarnai ke kertas yang telah disiapkan. Tekan belimbing agar seluruh bagiannya menyentuh kertas secara menyeluruh. Terakhir, hasil cetakan belimbing yang telah jadi. Cobalah dengan warna cat air yang berbeda. Anandaku bisa menggunakan warna yang berbeda ya. Selanjutnya, mencetak menggunakan jari tangan. Coba perhatikan gambarnya. Nah, Anandaku bisa mencetak menggunakan jari tangan dengan cara meletakkan 5 jari tangannya di atas buku, kemudian ikuti arus yang tertera pada gambar dengan menggunakan pensil. Untuk tugas Ananda di rumah, silakan mengerjakan di buku pena. Ayo berlatih pada halaman 131 nomor 1, halaman 141 hingga 142 nomor 1 dan 2, dan juga tugas praktek yaitu menggambar dengan mencetak menggunakan uang koin, daun, buah, ataupun jari tangan. Minimal 2 ya. Boleh misalkan kalau Ananda memilih uang koin dengan daun, ataukah uang koin dengan jari tangan, ataukah uang koin dan juga buah. Terserah ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga Anandaku dapat memahami pelajarannya. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.